Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini. Kok hilang malah. Puisinya begini. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca yang gitu-gitulah. Nanti saya akan membaca puisi-puisi cinta saja, supaya tidak ada yang tersinggung. Sudah banyak yang tersinggung. Memang saya dahului dengan baca Fatihah tadi karena saya termasuk yang risau. Mudah-mudahan yang risau dan galau yang di atas sana, di sini enak-enak saja lah, cinta-cinta saja di sini. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi akan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut fahamku. Kusimpan sendiri api dendamku dalam gunung resamku. Kusimpan sendiri. Ini Anies Baswedan itu supaya segera ditemui. Yang terakhir itu harus menunjukkan bahwa itu terakhir. Kalau tidak, ya orang menunggu akhirnya, jadi tidak ditepukin sampai. Atau dikasih tanggal. Yang terakhir tanggal padi 2023. Begitu nanti orang tepuk, berarti sudah selesai. Saya dulu pernah nulis puisi tentang negeriku. Negeriku, mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-harta. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tolannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi.
maling-maling diberi konsesi tikus dan kucing dengan asik berkolam. Ini puisi-puisi zaman Orde Baru. Aku mau baca puisi cinta sajalah. Ini puisi-puisi saya yang dulu-dulu itu isinya begitu-begitu. Ini ada juga puisi Islam. Ini saya buat ketika ada perlombaan bikin puisi Islam. Jadi di Indonesia itu aneh-aneh. Jadi ada perlombaan puisi membuat puisi Islam. Jadi saya ikutkan ini. Tapi nggak dibiji, nggak dinilai oleh juri-jurinya. Jurinya ini bangsanya Ustaz juga Sembrahari bangsa itu. Ini puisi saya yang saya ikutkan dan tidak dapat nomor karena tidak dinilai oleh juri-juri. Puisi Islam. Ini sesuai dengan judulnya perlombaan itu. Islam agamaku nomor 1 di dunia. Islam benderaku berkibar di mana-mana. Islam tempat ibadahku mewah bagai istana. Islam tempat sekolahku tak kalah dengan yang lainnya. Islam sorbanku, Islam sajadahku, Islam kitabku, Islam podiumku, kelas eksklusif yang mengubah cara dunia memandang, tempat aku menusuk kanan kiri. Islam media masaku, gaya komunikasi Islami masa kini, tempat aku menikam sana sini. Islam organisasiku, Islam perusahaanku, Islam yayasanku, Islam instansiku, menara dengan 1000 pengeras suara. Islam muktamarku, forum hiruk pikuk tiada tara. Islam bursaku, Islam marungku hanya menjual makanan surgawi. Islam supermarketku melayani segala keperluan manusia. Islam makananku, Islam titerku, menampilkan karakter-karakter suci. Islam festivalku, memeriahkan hari-hari mati. Islam kaosku, Islam pentasku, Islam seminarku membahas semua. Islam upacarku menyambut segala. Islam puisiku menyanyikan apa saja. Tuhan, Islam Mekah aku. Mana puisi cintanya? Anonim. Siapa yang menanam padi hingga negeri ini dari pengimpor beras menjadi negeri swasembada pangan yang mandiri, yang mendahulukan memberi makan anak-anakmu sebelum anak-anak sendiri? Siapa yang menjalankan perahu pukatmu dan melawan badai menjala ikan untuk? Siapa yang merawat tebu-tebumu agar persediaan gula terjamin selalu? Siapa yang menabung receh-recehnya di bank hingga kau dan siapa yang lebih kaya bisa mengkreditnya kapan saja? Siapa yang mau saja kau tarik-tarik ke sana kemari, mencoblos gambar 5 tahun sekali, hingga kau dan siapa saja yang punya nyali mendapat kedudukan yang terhormat sekali? Siapa yang menyediakan sawah-sawah murah dan tambak-tambak dengan harga rendah untuk kau tanami pabrik dan rumah-rumah mewah dan tempat-tempat pelesiran yang megah? Siapa yang rela meninggalkan tempat tinggal dan segala milik pekarangan dan Tegal bagi proyek-proyek prestismu yang jajal-jajal? Siapa yang bayar pajak tak boleh nunggak agar bangunan dan periukmu tegak? Siapa yang bersedia menyerahkan lubang telinga untuk kau jejali rongsokan huruf dan kata-kata? Siapa? Kenapa kau tak menoleh sekejap saja? Ini sekarang saja adalah saja cinta saja. Saya itu kalau membaca saja ini atau menulis kembali saja ini, lalu ada saja yang komentar, wah, Gusmus romantis juga ya.
sajak cinta. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo dan Juliet, si Majnun Qais kepada Laila belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibandingkan temu pisah Yusuf dan Yulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu, hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir sampai badai angin. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panasmu dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad rohmu, fayakun kunmu. Aku adalah aku.